Tingginya manfaat praktik dhamma yang tepat. Dana merupakan sebuah pemberian yang telah dipraktikkan oleh umat manusia sejak kecil, yaitu dengan memberikan permen kepada saudara-saudaranya, teman-temannya, atau melakukan sharing mainan kepada teman-temannya. Sering ditemukan juga anak-anak kecil memberikan sedekah kepada pengemis. Jika berdana ini dilatih dan dilanjutkan secara terus-menerus, serta memahami arti daripada berdana ini, sesungguhnya praktik berdana sejak kecil ini telah meletakkan fondasi yang kuat untuk menghasilkan kebajikan yang mulia atau kama baik. Berdana dalam ajaran Buddha tidak hanya dalam bentuk pemberian uang ataupun bentuk materi yang lain, namun memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu pemberian tenaga, rasa nyaman, membuat makhluk lain bahagia, memaafkan, dan pemberian nasihat yang baik. Berdana ini sangat mudah dipraktikkan. Ada orang di sekeliling kita yang lagi sedih, kita memberikan kata-kata penghiburan yang membuat mereka tersenyum dan bahagia. Ini sudah merupakan praktik dana. Dalam Manggala Sutta, berdana dan hidup sesuai dengan dhamma, menyokong sanak saudara dan kerabat, dan tidak melakukan pekerjaan tercela, itulah berkah utama. Dalam Anguttara Nikaya 8.36, dasar dari perbuatan kebajikan terdiri dari praktik berdana, berperilaku sesuai dengan sila, dan pengembangan meditatif atau mental. Berdana dapat mengikis atau menaklukkan keserakahan yang merupakan salah satu dari 3 akar kejahatan. Akar kejahatan terdiri dari keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kegelapan batin atau moha. Dalam 10 jalan untuk melakukan kebajikan, dana merupakan faktor dalam urutan pertama. Seseorang yang berlatih berdana secara tidak langsung, dia juga melatih kerelaan dan melepaskan kemelekatan. Seseorang yang batinnya telah menumbuhkan kerelaan akan mampu melaksanakan moralitasnya dengan baik, yaitu ucapan, pikiran, dan perbuatan yang baik. Mereka yang memiliki perilaku moral yang baik tentu saja disenangi oleh banyak orang, yang akhirnya memberikan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup mereka. Berdana dapat memberikan manfaat yang besar dengan memperhatikan faktor pemberi dana, objek pemberian, dan penerima dana. Faktor terpenting bagi pemberi dana adalah dia harus memunculkan keyakinan yang kuat, niat yang baik, ikhlas tanpa adanya maksud tersembunyi atau iming-iming adanya imbalan, dan bahagia sebelum dia berdana, saat berdana, dan setelah dia berdana. Materi, uang, jubah, bunga, dan materi lainnya yang diperoleh untuk didanakan juga berasal dari usaha dan mata pencarian yang baik dan benar. Sesungguhnya, orang terlalu kikir tidak akan terlahir di alam bahagia, dan orang bodoh tidak akan pernah bermurah hati. Namun, orang bijaksana yang senang dalam berdana, dan oleh karenanya, dia akan berbahagia dalam kelahiran yang akan datang. Dhammapada 177. Objek dana berdasarkan bentuknya dalam Buddha terdiri dari 4 jenis, yaitu dana dhamma, dana objek materi, dana berbentuk tenaga, dan dana dalam bentuk pemberian tanpa rasa takut. Dana dhamma dapat dilakukan dengan mengajar dhamma, membabarkan dhamma, menulis tentang dhamma, menerbitkan buku-buku dhamma, mencetak VCD atau DVD dhamma, dan memberi buku-buku atau VCD atau DVD dhamma. Dana bentuk materi untuk mendukung para biku, berdana kepada orang miskin, orang yang terkena musibah bencana alam, dan sebagainya, dalam bentuk uang, jubah, bunga, pakaian, makanan, air minum, obat, lilin, dan lainnya. Dana dalam bentuk tenaga, membantu dalam acara perayaan suci wihara, bergotong royong untuk membersihkan selokan, dan pemberian bantuan dalam bentuk tenaga lainnya.
Dana dalam bentuk pemberian tanpa rasa takut, memberikan rasa aman dan nyaman kepada makhluk lain sehingga mereka tidak memiliki alasan untuk takut pada kita. Ini adalah nama lain untuk praktik cinta kasih dan didasarkan pada perilaku moral yang baik. Dari keempat dana yang disebut di atas, dana yang terbaik dan tertinggi adalah dana dhamma. Hal ini disebabkan ajaran Buddha yang kita bagikan kepada orang lain dapat membantu kita terbebas dari penderitaan dan mencapai kebahagiaan sejati, yaitu nibbana. Semua pemberian dalam bentuk materi seiring dengan berjalannya waktu dapat berubah ataupun rusak atau tidak kekal, tetapi pemberian dhamma dapat meningkat saat kita mempraktikkannya. Dana dhamma dapat bermanfaat pada kehidupan saat ini dan juga di kehidupan berikutnya. Praktik dhamma dana tidak harus berceramah di wihara. Memberikan nasihat kepada teman untuk berbuat baik adalah salah satu contoh dhamma dana yang paling sederhana. Pada era ini, untuk membagikan dhamma sudah mudah, yaitu dengan membagikan artikel dhamma di media sosial, sehingga lebih banyak orang yang dapat membaca artikel tersebut. Sebelum berdana, penuhi kebutuhan para orang tua di rumah terlebih dahulu. Berbakti dan menjaga orang tua merupakan ladang yang paling subur bagi rumah tangga. Dana kepada orang tua kita dapat dilakukan dengan menyediakan waktu untuk bersama dengan mereka. Sering berkomunikasi dengan mereka dan membuat mereka merasa aman, nyaman, dan bahagia di dalam rumah. Selanjutnya, berdana kepada anggota sangga dapat memberikan manfaat sangat besar karena anggota sangga yang membantu dan membimbing kita untuk belajar dhamma setelah Buddha parinibbana. Berdana kepada sangga yang merupakan ladang yang paling subur setelah berbakti kepada orang tua kita. Dana sebaiknya diberikan kepada orang yang layak menerima pada saat yang tepat dengan objek pemberian yang tepat. Setiap tindakan untuk berdana memiliki kama yang baik, hanya saja kamanya besar atau kecil. Namun demikian, pada saat berdana ikuti kata hati. Jika ada dorongan untuk berdana, berdanalah, jangan menunda-nunda lagi kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan agama ataupun suku. Dana pada saat ini adalah dana yang sangat tepat dan berguna karena jika menunda dapat menghilangkan kesempatan yang baik untuk berdana. Rumput liar merusak kesuburan sawah atau ladang. Nafsu merupakan bencana bagi orang biasa. Karena itu, memberikan persembahan kepada mereka yang terbebas dari nafsu, kebencian, kebodohan, dan keserakahan akan memberikan buah yang melimpah. Dhammapada Sair 356, 357, 358, dan 359. Terdapat 4 manfaat kebajikan dari berdana, khususnya berdana makanan, yaitu memiliki umur panjang, wajah yang cantik atau tampan, kebahagiaan, dan kekuatan. Melalui praktik berdana yang rutin, umat Buddha dilatih untuk mengikis keserakahan dan melepaskan kemelekatan agar terbebas dari siklus kelahiran kembali. Supaya dana yang diberikan memberikan manfaat yang besar, maka dana harus bersumber dari mata pencaharian yang benar dengan memberikan objek dana yang terbaik dan layak kepada penerima dana yang terbebas dari nafsu, kebencian, kebodohan, dan keserakahan pada waktu yang tepat. Dana akan memberikan kebajikan dan kebaikan yang besar jika didanakan pada ladang yang subur. Dana kepada sangga merupakan ladang yang paling subur setelah berbakti dan merawat orang tua dengan baik. Hal ini diibaratkan pada masa kita ingin bercocok tanam di ladang yang subur akan memberikan hasil panen yang optimal. Dengan rutin mempraktikkan kebajikan, dapat meningkatkan kualitas batin yang sempurna dan mampu mendatangkan kebahagiaan yang baik pada kehidupan saat ini
maupun pada kehidupan yang akan datang. Dengan berdana, umat Buddha tidak akan merasa kekurangan, dan dengan usaha yang benar, rejeki akan datang melimpah dari berbagai penjuru sehingga mereka akan selalu merasa puas dengan apa yang dimiliki. Dhammadana merupakan dana yang terbaik dan tertinggi dari segala jenis dana karena dapat bermanfaat pada kehidupan sekarang dan juga dapat membebaskan kita dalam samsara. Marilah kita bersama-sama menyeberang ke pantai seberang dengan berdana dan mempraktikkan berkata, berpikir, dan berperilaku yang benar. Mari kita belajar Dhamma dan bertumbuh bersama Dhamma. Semoga uraian ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.